selamat datang di Alinia, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan harmoni dalam keberagaman, mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tapi juga langsung terjun di masyarakat. Untuk itu, episode kali ini kita akan berbincang dengan anak-anak muda yang super keren banget, karena sudah bergabung dalam delegasi pada program KKN Moderasi Beragama. Ini dia Devi Putri Lestari dan juga Marcella Tria Amanda Hanum. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan karena kalian KKN Moderasi Beragama, ini pasti ada jargon-jargon tertentu nih. Kalau ada salam tuh gimana sih salam moderasi gitu? Ada. Coba kita pimpin ya. KKN Moderasi Beragama, Harmoni bersama umat beragama. Oke, harmoni bersama umat beragama. Boleh kita coba sekali lagi ya? Boleh. Harmoni bersama Umat beragama. Oke. Boleh, mungkin sama Hanum ya. Oke, Ya. boleh. KKN Moderasi Beragama, Harmoni bersama umat beragama. Masya Allah. Kalau moderasi beragama nih adem ya. Jadi nggak ada berantem nih, nggak ada saling konflik gitu ya. Nah, jadi kita hari ini bakal ngomongin KKN Moderasi Beragama nih. Tapi mungkin teman-teman Al ini juga penasaran kan, siapa sih yang ada di sini? Kok bisa bakal ngomongin moderasi beragama? Boleh kenalan dulu mungkin dari Hanum? boleh. Halo guys, aku Marcella Tria Amanda Hanum, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Dan Oke, kalau dari Devi? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Putri Lestari, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Oke, semester 7. Semuanya semester 7 ya? Betul. Oke, karena udah KKN kan. Nah, kalian kesibukannya apa aja sih gitu selain jadi mahasiswa pastinya ya? Nah, mungkin ada kesibukan apa nih Hanum? Kesibukannya selain jadi mahasiswa? kalau Anum sendiri selain mahasiswa, aku masih kuliah Kak semester 7. Oh iya, iya masuk kuliah. Masih ada kuliah. matkul. Masih ada mata Iya. kuliah. Oke. Sambil itu aku juga lagi berjalan skripsi. Terus aku juga sibuk di Mahat Al-Jamiah sebagai Oke, pengurus. sebagai pengurus Iya, Mahat Al-Jamiah. Al-Jamiah. Oke, Iya. disapa dong boleh ya teman-teman Ya, Mahatnya. halo teman-teman Mahat semuanya. Oke, nah kalau Devi nih kesibukannya apa selain jadi Halo. mahasiswa? Devi sendiri kalau Hanum masih ada mata kuliah, kalau Devi udah nggak ada ya Kak. Jadi Oke. udah fokus sama tugas akhir. Namun selain tugas akhir, kesibukan Devi itu ada di asrama Balik Lampung. Itu kami membuat event yang namanya LLF. Lampung Leadership Forum yang mana diadakan nanti di tanggal 21 Desember nanti. Oke, jadi anak-anak muda penggerak Lampung Ya, ya, Devi. betul. Masya Allah. Semoga sama-sama saling menebar kebaikan ya. Baik itu mungkin Devi dan juga Hanum. Oke, kita bakal ngomongin KKN Moderasi Beragama. Oke, siap ya? Siap. Kita santai aja ngobrolnya. Nah, ini KKN Moderasi Beragama. Mungkin kata-kata moderasi itu kedengarannya kayak tua banget gitu ya. Iya gak sih? Kayak biasanya ngebahas nih orang-orang tua gitu kan. Iya. Terus mungkin pemuka agama gitu. Nah, sekarang nih anak-anak Gen Z, anak-anak muda udah ngomongin moderasi beragama. Nah, sebenarnya apa sih KKN Moderasi Beragama gitu? Oke. KKN Moderasi Beragama sendiri itu merupakan suatu program dari Kementerian Agama yang mana itu diikuti oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tujuannya itu untuk implementasi nilai-nilai moderasi di masyarakat gitu kan. Oke, nilai moderasi di masyarakat. Nah, sebenarnya mungkin ada yang bisa nambahin gitu ya. Sebenarnya kalau nilai-nilai moderasi yang bisa kita terapkan di masyarakat tuh yang seperti apa sih gitu? Kayak kalau di kampung kita sendiri ya, tempat kita KKN itu kan memang sudah sudah ditetapkan sebagai kampung moderasi Kak. Jadi di situ tuh banyak keberagaman terutama di agama. Jadi nggak cuma Muslim aja di sana, banyak ada yang Katolik, ada yang Sundawiwitan. Jadi Iya. pengimplementasinya ya di situ. Betul. Kita jadi tahu nggak cuma secara materi, tapi kita juga tahu gimana di lapangan. Oh, di lapangannya. Nah, ini tadi kan kita mau ngomongin KKN moderasi. By the way, KKN itu di mana sih sebenarnya? Kan kita belum tahu ya. Itu di mana KKN moderasi itu tempatnya di mana gitu? Kalau KKN kita tahun ini, alhamdulillah tepatnya di Jawa Barat.
di Kecamatan Kuningan nih. Oh, di Kuningan, Jawa Iya, Barat. Kuningan. Itu dari berapa kampus yang ada di sana? 63 kampus. 63 kampus disebar di Kuningan. Iya, betul. Oke. Jadi kami itu dibagi di 6 kelurahan. Di 6 kelurahan dari berapa tadi 63 kampus. Iya, betul. Oke, luar biasa, keren banget ya. Dan kalian menjadi bagian yang di sana. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi kan sempat disebutin sama Hanum ada kampung moderasi beragama. Kenapa dia bisa dijadikan sebagai kampung moderasi beragama? Karena itu tadi Kak, karena banyaknya keberagaman di sana, tidak ada Muslim, terus ada Katolik, dan di sana menariknya lagi tuh ada penghayat itu kayak semacam Sundawiwitan. penganut Sunda Wiwitan gitu. Di situ masih kental banget. Mungkin kepercayaan leluhur begitu ya, Iya, yang masih kebaikan-kebaikan mungkin lah ya yang disalurkan oleh leluhurnya kepada penerusnya gitu. Nah, ini kan ngomongin KKN moderasi beragama lagi nih. Nah, itu kalian yang berangkat ada berapa orang, terus proses seleksinya itu gimana? Kalau dari Boleh siapa nih? UIN kita sendiri ada 5 ya, aku Hanum, Devi, terus ada Nada, ada Zakia, dan ada Yahsyallah. Ada 5 orang. Itu seleksinya gimana? Mungkin bisa ditambahin. Kalau seleksinya sendiri agak berbeda ya Kak dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh berkas wawancara selesai. Namun tahun ini itu ada seleksi berkas wawancara pertama dan wawancara kedua gitu. Dimana wawancara pertama itu kita ditanya tentang kesibukan kita, kelebihan dan kekurangan kita dan gitu. Namun wawancara yang keduanya itu kita difokuskan terhadap program yang akan kita jalanin di sana nanti. Oke, kalau yang kedua fokusnya ke program kerja gitu. Iya. Kalau wawancara yang pertama itu apa dia? Apakah hanya Lebih ke individu kita gimana gitu. Oh, Apakah lebih ke kita siap? kepribadiannya, Iya, mentalnya betul. seperti apa gitu. Kalau mungkin kalau menghadapi agama yang berbeda gitu kali ya. Takutnya pindah agama gitu. Oh iya, betul. Jadi Cuman gitu. akidahnya dikuatkan dulu ya betul, sebelum betul. terjun ke masyarakat yang mungkin multi agama dan macam-macam ya. Oke, nah ini karena seleksinya tadi itu ketat. Nah, boleh dikasih dong tips and triknya gimana sih biar nanti ada gambarannya nih. Kalau mau seleksi udah tahu, oh kalau Kak Devi itu ada tipsnya seperti ini, kalau Kak Hanum seperti ini gitu. Gimana kalau Kak Hanum? Dari aku sih mungkin tips and triknya siapin pertama mental sih. Kita harus siap dengan apapun itu karena kita kan nggak tahu Kak gimana medan di sana nanti. Terus yang kedua, selain pemberkasan kayak basic ya, seperti KHS, Transkip, BPJS, kesehatan gitu-gitu. Ada satu hal yang harus kalian siapkan dari sekarang itu seperti surat kepengurusan suatu organisasi. Jadi kita harus aktif organisasi. Harus ada background Iya, organisasi. betul. Oke. Terus kalau misalkan Devi berarti kepengurusan background organisasinya yang dilampirkan adalah Ikatan Mahasiswa Minang sama Balik Lampung itu Kak. Oke, terus kalau Hanum? Kalau aku HMJ IAT sama Mahat Ajam. Mahat Ajam ya, Iya. oke. Mungkin ada tes tertentu nggak sih di moderasi itu ngaji? Itu harus bisa ngaji, ada tes ngaji? Kalau kemarin nggak ada sih Kak. Kalau dari Depi sendiri ya menghadapi kemarin itu. Cuman ya emang kalau kita mau daftar moderasi beragama ini, yang pertama kita siapin sih. Yang paling penting itu program kita apa? Program. Apa sih yang mau kita bawa ketika kita di sana gitu? Kan ini udah jelas ya Kak mencakup lingkupnya tuh moderasi. Apa program-program tentang moderasi yang bakal kita bawa ke sana gitu. Oke. Jadi yang penting tahu juga kan ke sana mau ngapain ya. benar. Mungkin pas waktu apply moderasi itu juga kan harus tahu ya. Moderasi itu ngapain gitu. bener. Kalau nggak tahu nanti bingung juga nyusun programnya ya. Oke, karena tadi udah dikasih tips and triknya, penasaran mereka nih kegiatannya apa aja di sana ya. Nanti kita bakal lihat tayangan kegiatan-kegiatannya selama berapa hari di sana? 40 hari. 40 hari, mungkin ada day one until sampai selesai ya. Sampai selesai nanti bisa kita lihat cuplikan kegiatan dari KKN Moderasi Beragama.
Wah, tadi seru banget, kegiatannya banyak banget ya, dan kayaknya mungkin kalian mau pulang nggak sih waktu dari sana? Nggak mau Jujur pulang. nggak mau pulang sih. Jadi mau pulang? Udah nyaman di sana. Nyaman. Nggak kepincut anak Pak RT kak? Alhamdulillah Oke, aman. seperti cerita-cerita FTV kan gitu ya. Nah tadi itu kan kalau udah banyak banget tuh kegiatan-kegiatannya, boleh dijelaskan apa aja sih sebenarnya program kerja yang dilaksanakan di sana? Oke. Kalau dari Devi sendiri sebenarnya di sana itu emang dari UIN Bandungnya itu menerapkan KKN Sisdamas ya Kak. Dimana di situ tuh kita itu bukan hanya pengabdian tapi lebih ke pemberdayaan. Kalau udah selesai KKN itu program itu terus berlanjut gitu. Jadi fokusnya itu ke pemberdayaan. Kalau Devi sendiri itu ada 4 program. Yang pertama pemberdayaan struktur pembentukan poskamling itu, yang kedua upgrading KBR Maci, keluarga besar remaja Masjid Cipari, dan itu menarik ya, budidaya tanaman sayuran melalui menggunakan polybag, dan yang paling berkaitan dengan moderasi itu inovasi pembelajaran moderasi beragama jelajah Nusantara gitu. Moderasi beragama jelajah Iya. Nusantara. Oke. Nanti mungkin akan dijelaskan program unggulannya ya, tapi boleh ditambahin dulu sama Hanum nih. Kalau Hanum program kerjanya apa aja sih? Banyak ya Kak, karena di kelompok aku sendiri, kelompok 1 itu kita dibagi per kelompok itu ada program sendiri-sendiri. Nah, kalau di kelompok aku sendiri tuh lebih fokus ke pemberdayaan UMKM. Karena di desa aku sendiri itu banyak banget UMKM yang ternyata perlu loh dipemberdayakan gitu. Misalnya kita upgrading branding, terus logo kayak gitu-gitu, terus kita gimana sellingnya, jualannya, terus kayak gitu. Itu aja sih Terus Kak. UMKM-nya apa sih by the way di sana itu? Di sana ada yang paling khas di Kuningan itu gemblong namanya. Oh, gemblong. Aku tahu karena aku orang Sunda dan aku tahu. Iya, Oke, dan jadi suka nggak Hanum di sana? Suka banget. Tapi awalnya ya Kak, kami yang Sumatera taunya Iya. gemblong itu dari kentan Kak. Iya. Ketan. Iya, gitu kan. betul. Emang itu Itu dari bukan, Oh, dari singkong. Singkong kayak keripik beda. tipis gitu. Iya. beda. itu namanya gemblong. Iya, Gemblong juga. betul. Kami Kayak- kayak kaget ya. Speechless gitu. Karena gemblong yang saya tahu juga yang apa yang dari ketan, ketan. terus bisa buat untuk sarapan pagi gitu kan. Oh, itu tipis. kayak keripik Oh, gitu kayak bentuknya. keripik itu Iya. namanya gemblong dan terbuat Lebih- dari Singkong. Singkong. Kayak opak sih Kak. oh kayak opak. Kalau kita bilangnya opak ya. Iya. Opak keripik ya gitu. Oke, itu yang khas dari sana. Iya, Terus iya. ada apa lagi mungkin yang Kalau di diberdayakan? aku Susu. Iya, susu di sana produksi susu. Produksi susu Iya. cukup banyak di sana. Banyak, terbesar sih kayak Iya, di sana terbesar itu. di Cisantana ya. Iya. Oke. Kalau untuk sukunya di sana itu beragam juga atau mungkin kebanyakan Sunda? Sunda. Rata-rata Sunda. Rata-rata Sunda. Bahkan di sana itu ya Kak, ngomong ada beberapa yang sepuh-sepuhnya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi Berarti bahasa kalian Sunda. bisa bahasa Sunda dong. Nggak bisa cenah kan ya. Cina. Coba aku batas bahasa Sundanya dikit boleh? Gimana ya? Aku jadi lupa di bahasa Sunda ya. Arana teh saha? Abdi teh Hanum. Oh, iya. Kalau ini Devi gimana nih Devi ya? Aduh, nggak Gimana? paham. Oh, belum bisa ya belum Devi. bisa. Devi Minangnya masih melekat Memang banget nih ya. Jadi daerah-daerah Sundanya susah untuk mengenali. Beda ini ya, intonasi. Oh, beda sekarang Jawa dan Sumatera ya. Oke. Seru terus. Nah, kalau tadi kan ngomongin banyak program kerja. Nah, sekarang yang paling unggulan gitu dari program kerja yang dilaksanakan itu apa? Ya. Kalau dari Devi sendiri sebenarnya itu ini sih Kak, inovasi pembelajaran moderasi beragama itu yang berjudul Jelajah Nusantara itu. Kenapa Jelajah Nusantara? Itu bentukannya itu kayak monopoli gitu Kak. Jadi di situ ada 4 kartu. Itu bentuknya itu kayak peta yang ada nomornya itu ada 24 gitu. Dimana itu menandakan 20 di tahun 2024. Terus ada juga 4 kartu, yang mana 4 kartu ini berbeda-beda warna, mengandung indikator moderasi beragama itu. Nah, jadi itu pakai dadu mainnya per kelompok. Itu diimplementasikan di SD. Karena kita melihat fenomena sekarang itu anak-anak itu kan lebih suka main game ya Kak. Jadi kita gunakan media itu agar anak itu tertarik gitu dengan pembelajaran yang kita berikan. Diajak gitu. main game Iya. tapi isinya adalah Penanaman nilai-nilai penanaman moderasi beragama gitu. Oke, kalau dari Hanum? Kalau di aku ada satu event itu project kita juga. Namanya Moderation Fest. Itu kayak festival moderasi gitu. Di situ ada banyak
elemen ya dari masyarakat sendiri, anak-anak sampai yang tua itu kita hadirkan. Di situ ada kayak bazar UMKM, ada penampilan seni, kayak gitu-gitu Kak. Jadi kayak itu kan acaranya di ujung gitu, kayak sekalian farewell partinya kita gitu. Farewell party. Iya. Sekalian juga bisa tari-tarian di sana nggak? Itu ini sih kami kan berbagai desa ya Kak. Jadi itu dapat penghargaan dari setiap berbagai desanya. Oke. Kalau dari Devi apa nih dapat penghargaannya? Krusuri sama inovasi pembelajaran moderasi beragama itu. Oke, yang tadi. Kalau Hanum? Kalau di aku itu terbaik pemberdayaan lansia dan balita. Kalau di Yaksa, Iya, Yaksa itu di Cigugur dia itu film dokumenter terbaik. Oh, film dokumenter. Iya, moderasi. Gitu, Oke, jadi masing-masing kelompok ini punya terbaiknya punya masing-masing. terbaik. Nah, tadi kan disebutkan ada 63 perguruan tinggi. Itu semuanya di satu di mana tadi, di Kuningan. Itu di Kuningan semua. Iya, betul. Itu PTKIN atau ada kampus umumnya? PTKIN rata-rata cuman ada tambahan dari Bali ya? Bali sama dari lokalnya situ. Dari Universitas kampus lokal yang Iya. ada di situ. Oke. Good. Nah, terus tadi kan disebutin sama Devi ya, ada beberapa indikator mungkin moderasi beragama, boleh dikasih tahu nggak sih? Biar kita tuh udah moderat belum sih gitu kan. Nah, apa itu indikatornya? Indikator moderasi beragama itu ada 4 Kak. Yang pertama komitmen kebangsaan, kedua toleransi, terus yang ketiga itu anti kekerasan, dan keempat itu penerimaan terhadap tradisi. Gitu. Oke, jadi menggambarkan Indonesia banget ya, Iya, betul. yang sangat multi budaya, multi agama dan macam-macam ya keberagamannya. Betul. Ternyata kita tuh kaya ya. Oke, udah seru banget nih ngobrolin tentang moderasi, dan juga mungkin banyak sekali yang kita bahas, tapi kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung. Hai teman-teman lainnya, balik lagi bersama saya Nazratul Uyun, dan juga pastinya sama Hanum dan juga Devi. Kita masih ngobrolin tentang KKN Moderasi Beragama. Nah, ini kita bakal ngomongin, karena lama ya di sana, 40 hari, pasti banyak banget momen-momen yang tidak terlupakan gitu kan. Nah, momen yang paling berkesan banget waktu KKN apa sih? Mungkin boleh disebutkan 3. Nah, Dari siapa dulu? Devi nih. Oke. Kalau Devi, momen yang paling berkesan itu adalah ketika lagu daerah Lampung itu Tanah Lado dinyanyikan di Kuningan. Oke. Didengar oleh 38 provinsi gitu. Dari masing 63 kampus yang ada di Indonesia. Oke, bangga ya. Oke. Terus ngelihat raut wajah orang-orang sana ngedenger lagu Tanah Lado gimana tuh? Ya asing ya bagi mereka pasti. Dan itu kami juga kolaborasi Kak sama IAIN Metro. Oh, sama Ian Metro. Iya. Oke. Dengan tetangga ya. Terus ada momen apa lagi? Selain itu kekeluargaannya sih Kak. Jadi kita itu kan berbeda logat ya Kak. Kadang ada yang kayak kita Sumatera ketemu dengan orang Sunda, yang kita kalau kita ngomong biasa aja dirasa marah gitu ya. Sementara orang Sunda kalaupun marah dia kayak nggak kelihatan marah gitu. Itu kayak apa ya, kebersamaan keberagaman itu membuat benar-benar pengalaman yang berharga bagi Devi itu, karena bergabung dengan berbagai macam-macam suku bangsa gitu. Itu sih Kak. Devi udah mulai ada logo Sundanya. Berharga gitu. Oke, kalau dari Hanum? Kalau dari aku momen paling berharga ya tadi sih ketemu teman-teman sama Nusantara Kak, kayak bener, ini first experience kita ya. Jadi kayak bener-bener berkesan banget sih, kita harus mengenal teman baru. Cuma dikasih waktu 40 hari, kita harus kerjasama, kolaborasi, menjaga solidaritas. Itu bukan hal yang mudah, tapi itu berkesan banget sih buat aku. Mungkin bukan di masyarakatnya aja, justru di satu kelompok kalian aja itu tuh udah adaptasinya luar biasa ya. Dan kami itu ya Kak, sedihnya itu
kan pulangnya kan satu persatu ya Kak. Iya. Jadi satu persatu tuh ketika pulang nangis. Oh, jadi capek nggak banget berbarengan nangisnya. pulangnya? Enggak. Oh, jadi satu yang ini Iya. pulang nangis. terus Tergantung nangis kampusnya, lagi. kampusnya yang jemput gitu. Oh, kalian dijemput terakhir kah atau enggak? Enggak terlalu kita- terakhir. Enggak terakhir. Oke. Pertengahan. Kasian banget yang terakhir dia harus menangisi. beberapa orang. Karena satu posko kami itu satu pemondok itu 14 orang. Jadi satu persatu ditangisi. Jadi yang terakhir itu 14 kali menangis. Kasian juga ya. Oke. Nah, 3 kata tentang KKN Moderasi Beragama Hanum. Seru, memorable, well. Wow. baru udah Baru udah Oke. Kalau ini sama Devi? Kalau Depi Kuningan kenangan menyenangkan. Wow. Udah kayak jadi puisi ya, Kuningan kenangan ada, menyenangkan. Kak. Ada Teman mau kita. bahas sedikit tentang karya teman kita salah Iya. satu itu Muhammad Yasollah. Dia bikin buku kayak Kuningan kenangan gitu. Kenangan. Jadi kayak dia ya gimana sih Ceritain. cerita gitu. Oh, jadi kenangan kalian di sana itu dibuat sebuah buku. Iya. Apa tadi judulnya? Kuningan Kuningan kenangan. Oke, boleh ya nanti. Boleh dong ya, saya pinjemin bukunya dulu nih atau di spill dulu ya. Udah jadi atau masih dalam proses penulisan? Sudah jadi. Oke, nanti aku tagih ke Yahsya deh ya. Boleh. Gratis kayaknya ini. nanti. Berarti dong gitu, bilangin ke Yahsya ya, tolong Siap-siap, bilangin. Kak. Ya tuh Kak Uin mau dong bukunya satu gitu, biar tahu cerita di Kuningan itu seperti apa. Oke, yang terakhir harapannya mungkin untuk diri sendiri ke depannya seperti apa, dan juga pastinya untuk teman-teman UIN Radenta Lampung. Oke, dari siapa Devi? Kalau dari Depi harapan untuk diri sendiri ya Kak. Harapannya itu bisa mengupgrade diri lagi gitu, skill lagi biar selain bisa udah ketemu dengan berbagai macam suku bangsa di Indonesia, pengen ke luar gitu. Jadi setelah dari Indonesia kita pengen menjelajah yang di luar-luar gitu. Oke. Terus untuk teman-teman UINRIL gitu yang mau berdaftar KKN Moderasi Beragama, itu selain mental yang perlu kita siapkan, yaitu kita harus menyiapkan program unggulan-unggulan yang sekiranya bisa kita menjadi acuan kita di sana nanti. Oke. Nah, selain mental harus nyiapin finansial juga nggak sih? Enggak Kak, Harus nyiapin duit nggak sih? Ayo boleh. Nah, kalau di alhamdulillah KKN Madrasah Beragama ini kita full funded funded. dari Kemenak. Fully funded gratis ya, Gratis, gratis. Jadi daftar ya. Bahkan kita dapat Uang saku. dapat uang jajan Iya, ya. betul. Oke. Jadi daftar ya tahun depan untuk KKN wajib, Madrasah berwajib. harus banget daftar. Oke, terus kalau ini Hanum. Kalau aku harapan buat diri sendiri ya sama lah seperti Devi, pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, terus selesai dengan semua tujuan-tujuan, maksudnya wishlist kita Iya. harus tuh terus apa ya, jadi lebih untuk teman-teman UIN. kalau teman-teman UIN semoga ya ikutlah KKN yang seperti ini untuk adik-adik ya terutama, karena benar-benar memberi pembelajaran yang Pengalaman yang berharga. pengalaman yang sangat berharga. Semangat ya, pokoknya ditunggu di next KKN Moderasi KKN. Beragama. Oke, makasih sekali nih Hanum sama Devi udah datang di Alinea. Disebarkan informasi-informasi positifnya nanti ke teman-teman. Oke, dan juga terima kasih teman-teman Alinea. Teman-teman Alinea, moderasi beragama bukan hanya tentang teori, tetapi tentang aksi nyata untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. UIN Radenta Lampung bertumbuh mendunia.